Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua, semoga selalu sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai matematika untuk anak usia dini. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah memahami tentang pengertiannya, kemudian prinsip, kemudian berbagai metode. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang belum kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, mungkin karena kemarin kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian dari matematika, maka sekarang kita akan lihat bagaimana persepsi masyarakat tentang kemampuan matematika pada anak. Nah, yang tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa masyarakat kita menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit, dan ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Momok yang menjadi ketakutan para siswa adalah ketika mereka belajar matematika. Lalu siapa kira-kira yang harus disalahkan ya? Apakah memang matematika sesulit itu, atau memang ada proses yang salah ketika kita membelajarkan matematika kepada anak-anak? Karena yang kita tahu, semua konsep belajar itu berawal dari ketika mereka masih di usia dini. Jadi ini adalah PR kita, teman-teman. Ini PR besar sebagai pendidik PAUD, pendidik anak usia dini, bahwa bagaimana kita menghilangkan stigma bahwa matematika ini pelajaran yang sulit. Tentunya kalau gurunya menyenangkan tidak akan jadi sulit ya. Oke, baik. Kemudian masyarakat juga persepsi atau perspektifnya masyarakat itu dikira bahwa anak-anak itu masih blank. Artinya anak-anak itu nggak paham konsep matematis, itu nggak ada sama sekali. Nah, ini juga perlu kita perhatikan bahwa ini salah, karena setiap anak itu punya konsep atau pengalaman matematis yang mungkin tidak formal ya. Jadi tidak dipelajari secara formal di sekolah, tetapi mereka mengalami itu di lingkungannya, di kesehariannya. Itu adalah konsep matematis, hanya mungkin belum terarah atau belum dipahami sebagai suatu konsep matematika. Kemudian yang ketiga, orang-orang selalu mengatakan bahwa matematika itu melulu tentang angka dan hitungan. Wah, ini matematikanya sulit nih, artinya hitungannya yang sulit begitu ya. Padahal tidak melulu matematika itu angka dan hitungan. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari bersama teman-teman, bahwa matematika juga memuat prinsip, pola, klasifikasi, penggolongan, geometri. Itu kan tidak melulu angka ya, tetapi dia adalah termasuk konsep matematika. Jadi nanti kalau semua orang sudah paham bahwa matematika itu tidak hanya angka dan tidak hanya hitungan, mungkin orang-orang akan ternyata matematika tidak sesulit yang kita bayangkan, begitu ya. Mudah-mudahan matematika itu kemudian menjadi hal yang mudah. Karena kenapa matematika harus mudah? Karena matematika ada di keseharian kita, membersamai kita setiap hari. Nah, ini yang perlu kita bantu di masyarakat untuk perbaikan pandangan ya, perubahan pandangan yang menuju yang lebih baik. Nah, kemudian kita lanjut ke inner potensial matematis pada anak. Jadi setiap anak itu sebetulnya punya potensi dari dalam dirinya yang sifatnya matematis ya, gitu ya. Inner potensial matematis, potensi kemampuan matematika di dalam diri setiap anak. Nah, jadi yang pertama, bahwa kita punya konsep secara alamiah, setiap anak adalah pembelajar. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa setiap anak, setiap manusia pada hakikatnya adalah pembelajar. Maka di dalamnya juga ada konsep matematika yang kemudian akan dipelajari mereka melalui konstruksi pemahaman maupun bersinggungannya dia dengan lingkungan. Nah, ini secara natural ya. Kemudian yang kedua, anak-anak ini mengkonstruk pemahaman sendiri tentang jumlah, hubungan, dan simbol. Jadi mereka di dalam secara kognitif ya, anak-anak ini mengkonstruk pemahamannya sendiri. Jadi mereka sudah bisa mengembangkan
pengertiannya sendiri tentang jumlah, tentang hubungan saling keterkaitan, dan juga simbol-simbol. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak ini mengkonstruk ide matematika berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang ada di lingkungannya, interaksi dengan orang lain, dan juga observasi atau mengamati. Jadi, mereka bisa mengkonstruk ide-ide itu dari pengamatan, melihat lingkungannya. Misalnya melihat orang tuanya ketika menghitung uang, atau melihat televisi atau YouTube, ya atau mungkin ketika dia ngobrol dengan orang lain, dan seterusnya. Di situ terjadi proses konstruksi pengetahuan atau konstruksi ide dan pemahaman, baik matematis ataupun tidak ya, tetapi ini yang kita bahas adalah inner matematisnya setiap anak. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan unik yang muncul di ketika kita membelajarkan matematika pada anak. Nah, yang pertama, persepsinya belum matang. Yang dimaksud persepsi itu apa di sini ya? Persepsi belum matang. Ini misalnya ya, kalau kita mau contohkan. Teman-teman tahu nggak ketika kita menimbang 1 kg besi dengan 1 kg kapas, kira-kira berat yang mana? Mana yang lebih berat? Apakah 1 kg besi atau 1 kg kapas? Banyak orang yang pasti akan menganggap, oh pasti lebih berat 1 kg besi dong, kapas kan ringan. Persepsi ini sering kita temui di masyarakat ya, dan jangan-jangan teman-teman juga salah satu di antaranya. Tetapi di sini kita harus perhatikan bahwa di sini sama-sama 1 kilo. Kita lihat satuan beratnya. Yang satu besi, yang satu kapas, tetapi ketika ditimbang dia sama-sama 1 kilo, maka berat mereka sama. Masanya sama. Begitu ya. Massa bendanya sama sehingga mengakibatkan berat yang sama karena letaknya sama-sama di bumi gitu ya, karena kalau berat itu dipengaruhi gravitasi. Nah, persepsi ini yang sering kita temui di masyarakat umum. Persepsi ini yang sering kita temui di masyarakat umum, teman-teman, sehingga perlu kita pertajam tentang konsep-konsep matematis dasar yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, ada permasalahan unik nih di matematika anak ya, atau ketika kita mengajarkan juga, bahwa problem solving kalau pada kognisi anak itu belum efisien, tetapi itu adalah proses perkembangan mereka ya. Jadi problem solvingnya itu masih muter gitu ya, untuk menyelesaikan satu problem atau satu permasalahan dia belum bisa langsung pas to the point gitu. Nah, dan ini perlu bantuan kita atau orang dewasa untuk membuat langkah problem solving mereka lebih efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, ada pelabelan atau model-model yang belum tepat. Misalnya kalau anak-anak ya, kalau anak-anak berhitung nih misalnya, nanti kalau misalnya 11, 12, 13 sampai 19, kemudian anak-anak biasanya akan melanjutkan begini, habis 19, 10 belas, 20 belas, 30 belas, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh pelabelan atau model yang belum tepat yang dipakai anak-anak, karena mereka menggunakan pola ya. Dia menggunakan pola, padahal di masyarakat yang disepakati pola itu tidak berlanjut. Misalnya ada pola lain yang kemudian digunakan. Karena matematika sendiri itu pada prinsipnya adalah kesepakatan ya, teman-teman. Matematika itu kesepakatan. Jadi kenapa 1 ditambah 1 itu selalu sama dengan 2? Karena itu disepakati oleh semua ilmuwan. Kemudian kenapa 1 meter itu sama dengan 100 cm? Karena disepakati. Nah, ini yang kita sebut matematika itu kesepakatan, sehingga pelabelan-pelabelan yang muncul pada anak-anak secara alamiah itu seringkali tidak tepat karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, begitu ya. Sehingga pelabelan-pelabelan seperti habis 19,
10-11 begitu ya. Nah, ini sering muncul dan ini perlu kita perbaiki atau perlu kita arahkan menuju ke label atau model yang benar begitu. Nah, selain permasalahan pada siswa, kalau ini tadi kan permasalahannya pada anaknya gitu ya, anak-anak didik kita, anak usia dini. Kemudian sekarang kita lanjut ke permasalahan guru dalam pembelajaran matematika. Nah, ini perlu kiranya kita refleksi ya, refleksi ke diri kita sendiri. Bagaimana sih bagaimanakah ketika saya membelajarkan matematika kepada anak-anak didik ya. Dan permasalahan yang umumnya muncul atau yang terlihat ya adalah 4 hal ini. Yang pertama, bahwa guru kurang kompeten. Kurang kompeten di sini bagaimana buktinya? Apa buktinya? Kompetensi itu bisa kita lihat dari kompetensi guru ya teman-teman. Ada 4 kompetensi. 4 kompetensi guru yang perlu kita ingat apa saja? Iya, pedagogik. Pedagogik di sini memuat bagaimana teman-teman itu mengajarkan materi ke anak-anak kita, anak usia dini. Tentunya akan berbeda ketika kita mengajar ke anak-anak dan mengajar ke orang dewasa. Ini perbedaan cara mengajar, perbedaan metode, pendekatan, taktiknya. Ini kita sebut sebagai kompetensi pedagogik terkait dengan kependidikan. Kemudian setelah pedagogik kita punya kompetensi kepribadian. Bagaimana kepribadian kita sebagai seorang guru? Apakah kita masih suka marah-marah ketika siswa kita tidak bisa mengerjakan? Atau kita sudah cukup sabar, tetapi ternyata materinya tidak masuk konsep? Atau kemudian kita adalah guru yang perfect dan sempurna, tetapi mari kita lihat kembali kepribadian kita yang muncul sebagai seorang guru. Karena sekali lagi, kenapa kepribadian itu penting sebagai guru? Karena guru adalah role model yang dipandang atau yang dilihat oleh para siswa kita setiap hari. Itu adalah role model. Kemudian selain itu kita juga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu bagaimana kita berinteraksi dengan sejawat, dengan siswa, dengan guru, atau dengan wali murid. Nah, ini adalah kompetensi kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional ya. Kompetensi profesional ini bagaimana kita menunjukkan sikap kita sebagai seorang guru. Ini profesional ya, tentang keilmuan kita apakah berkembang, apakah teman-teman selalu mengupdate informasi tentang pendidikan. Kalau iya, maka termasuk salah satu contoh guru yang profesional. Itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya variasi dalam mengajar. Nah, kalau yang ini biasanya guru-guru PAUD ini jago nih kalau bikin variasi ya. Jadi saya pikir variasi dalam mengajar ini menjadi tantangan guru matematika di tingkat tinggi ya. Kalau di tingkat tinggi itu kurang variasi, tapi saya yakin kalau di PAUD khususnya variasinya sudah cukup banyak. Kenapa? Karena matematika sendiri diajarkan melalui proses bermain. Maka guru pasti akan berpikir keras untuk menciptakan banyak permainan untuk mengakomodir materi-materi matematika yang akan disampaikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penekanan pada hasil. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa selain hasil, apa sih yang perlu kita perhatikan? Proses. Nah, jadi mari kita tidak hanya memandang hasilnya, tetapi kita lihat pada prosesnya. Karena hasil bukan segalanya, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah penekanan pada angka dan simbol matematis. Jadi banyak sekali guru yang kemudian hanya melihat pada angka-angka dan simbol matematisnya, tidak pada konsep atau proses berpikirnya. Nah, ini teman-teman perlu juga diperhatikan ya.
Baik, kita lanjutkan ke prinsip kurikulum matematika pada anak ya. Nah, pada prinsipnya kurikulum matematika pada anak usia dini itu ada 4 hal yang utama. Yang pertama yaitu isi atau konten, kemudian yang kedua prosesnya, yang ketiga lingkungan dan media, serta yang keempat pilihan yang berpusat pada siswa. Baik, kita lihat yang pertama tentang konten atau isi dari kurikulum. Isinya atau kontennya ini harus kaya, bervariasi, dan relevan untuk anak. Jadi nggak mungkin kita ngajar matematika di PAUD itu isinya tentang integral, kalkulus, atau hal-hal yang sulit dipahami, abstrak sekali oleh anak-anak ya. Maka memang harus kita pilih yang relevan sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Nanti kita ke belakang ada teori-teori belajar yang mendukung serta pembagian area atau wilayah berdasarkan usia ya. Nah, ruang lingkupnya sendiri ini kemarin sudah kita bahas ya. Ruang lingkup konten matematika itu ada di angka, di aljabar, geometri, pengukuran, data, dan peluang atau probability. Selanjutnya mengenai proses. Esensi proses belajar matematika itu ada 5 yang paling penting, yaitu problem solving. Bagaimana mereka memecahkan masalah ya. Pemecahan masalah dalam permasalahan matematika. Kemudian penalaran. Penalaran itu bagaimana anak-anak bisa mengembangkan logikanya dengan atau sambil pada saat proses belajar matematika. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu bagaimana terjadi hubungan antar dua pihak. Komunikasi yang baik pada proses matematik. Jadi ada yang kita sebut sebagai komunikasi matematis. Kemudian pada proses matematika itu bagaimana kita bisa membuat hubungan atau keterkaitan sehingga nanti logikanya juga bisa jalan, begitu ya. Ini adalah proses kognisi yang terjadi pada proses belajar matematika, termasuk juga representing. Jadi mereka bisa merepresent atau bisa mengungkapkan kembali, menyampaikan kembali pemahaman yang sudah dia dapatkan. Jadi anak kalau sudah paham, itu dia bisa menceritakan kembali atau menjelaskan kembali apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Ini proses represent. Kemudian environment atau lingkungan belajarnya. Nah, lingkungan yang mendukung untuk pembelajaran matematika adalah lingkungan yang kaya dengan media yang tentunya media ini yang dapat membantu untuk explore konsep ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak sedang belajar angka, maka ada simbol-simbol angka atau mungkin benda-benda yang bisa dihitung diangkakan begitu ya. Nah, media ini juga erat kaitannya terhadap perkembangan ini ya, pemahaman matematika. Atau mungkin teman-teman juga biasa membuat APE gitu ya. Ini salah satu hal yang mendukung eksplorasi konsep matematis. Selanjutnya yang keempat, isi dari kurikulum matematika ya, yaitu child centered choices. Jadi kurikulum yang kita pilih adalah kurikulum pilihan siswa. Jadi berpusat pada anak. Jadi perhatikan teman-teman, pilihan yang berpusat pada anak. Tidak hanya pilihannya aja, tetapi proses pembelajaran juga berpusat pada siswa. Ini yang perlu kita tekankan, dan sekarang kurikulum ke depan kita dituntut untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kita menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Kita sudah nggak boleh lagi menggunakan satu metode yang sama untuk banyak siswa dengan berbagai kebutuhan. Nah, ini adalah PR besar para guru, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi ya. Nanti teman-teman boleh cari tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kemudian kurikulum ini nanti
kurikulum yang dipilih itu harus sesuai dengan siswa yang memiliki muatan pengetahuan, kemampuan, dan minat. Tentunya semua aspek atau ranah dari hasil pembelajaran harus kita peroleh ya. Nah, ini teman-teman, ngomong-ngomong tentang child center choices, ini ada pembelajaran terdiferensiasi. Teman-teman silahkan cari tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi dan bagaimana penerapannya dalam membelajarkan matematika di anak usia dini. Nah, ini aja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman, slide terakhir, maaf ya. Ini slide terakhir setelah tadi saya kasih bintang di sini. Oke, slide terakhir. Saya kira tadi sudah terakhir nih, masih ada satu. Jadi tujuan pembelajaran matematika itu sebetulnya apa? Sebetulnya ini, supaya anak-anak itu ada sikap positif terhadap matematika, tidak lagi menganggap matematika itu horor, momok, tetapi menjadi pelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Karena matematika membersamai di seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian, selain itu, anak-anak juga bisa mengembangkan kemampuan dasar dalam matematika, sikap individu yang tertib. Kenapa coba kalau pelajaran matematika itu kok ada kaitannya dengan sikap hidup yang tertib? Karena konsep matematis itu jelas dan tidak pernah berubah, maka dia tertib selalu sesuai dengan aturan. Jadi matematika itu seperti rule ya, atau aturan. Sehingga kebanyakan kalau orang matematika itu tertib orangnya karena mereka terbiasa bekerja sesuai aturan. Kalau kita tidak sesuai aturan, hasilnya akan salah gitu ya di matematika. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan membelajarkan matematika di anak usia dini adalah mengembangkan sikap saintis. Sikap saintis itu apa sih? Nah, sikap yang suka bertanya, rasa ingin tahunya tinggi, dan tidak hanya ingin tahu, tapi dia juga mengeksplor untuk mencari tahu. Ini yang kita harapkan dari anak-anak didik kita pada saat kita membelajarkan matematika di usia dini. Itu teman-teman slide terakhir kita. Nah, ini udah terakhir betul ya. Sehingga kita bisa akhiri dengan kata-kata terima kasih, thank you. Selamat belajar, selamat mengeksplorasi diri, jangan kalah dengan anak-anak didik kita yang masih berusia dini. Sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.